Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Idz bi dzikrihi tatma'innul qulub wal fuad. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sahiha warzuqna amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Asy'ari rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pengajian malam Sabtu. Malam Sabtu kemarin, hadirin rahimakumullah, kita masih membahas tentang keutamaan sholat sunnah. Yang pertama, yakni sholat sunnah itu menjadi penambal kekurangan, ketidakstabilan sholat wajib kita itu yang belum 100%, itu bisa dijadikan 100% dengan cara kita tambal dengan sholat sunnah. Kemudian sholat sunnah juga dapat meninggikan derajat serta menghapus dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga, sholat sunnah itu akan menjadikan kita bersanding dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam besok di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hadirin rahimakumullah, di dalam sebuah riwayat disebutkan, idza qada ahadukumus shalah fi masjidihi, bila seorang dari kalian, idza qada ahadukumus shalah, telah mengerjakan salat fi masjidihi, maksudnya adalah salat berjamaah, fal yaj'al li baitihi nasiban min salatihi, maka kata Rasulullah Muhammad SAW, fal yaj'al li baitihi nasiban, jadi kita itu jangan kita habiskan sholat sunnah kita itu di masjid, maka hendaklah kita berikan bagian dari sholat sunnah itu di mana? Li baitihi, jadi untuk kita kerjakan di rumah kita. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholatihi khairan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan di rumah-rumah, ya, karena berkat sholat sunnah yang kita kerjakan di rumah.
Nah, maka hadirin rahimakumullah, sholat maktubah itu di masjid, ya. Tetapi sholat sunnah itu di mana? Sholat sunnah itu afdolnya di rumah, ya. Tetapi ada sholat sunnah yang memang ya berjamaah ya ada gitu ya. Jadi kayak sholat taraweh, kemudian sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Itu kan nggak ada orang sholat Idul Fitri itu sendirian di rumah, kecuali COVID kemarin ya. Kalau COVID kemarin itu, tapi ya banyak yang ngeyel juga. Oh, mau sholat Idul Fitri sak keluarga di rumah, kemudian disuruh khutbah 5 menit saja. Itu kan banyak seliweran khutbah singkat Idul Adha. Jadi rukun-rukunnya tak, setelah itu baru ya sholat 2 rakaat, kemudian khutbahnya hanya rukun-rukunnya saja, selesai. Padahal memang sholat Idul Fitri sama Idul Adha itu kan memang bukan hanya sholatnya saja, tetapi syiarnya. Makanya kalau kita sholat Idul Fitri sama Idul Adha itu, kalau perginya dari sebelah kanan rumah, maka pulangnya ya muter kita lewat sebelah kiri, seperti itu. Karena memang ada syiar di dalamnya. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, di dalam riwayat yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit, fasallu ayyuhan nasu fi buyutikum. Wahai sekalian manusia, fasallu ayyuhan nas, kerjakanlah salat, fasallu fi buyutikum, di rumah kalian. Maksudnya adalah fasallu di sini adalah kerjakan salat-salat sunnah. Ya. Fa inna afdhalas sholati sholatul mar'i fi baitihi. Karena afdolnya sholat sunnah itu, utamanya sholat sunnah itu adalah sholat sunnah seseorang di rumahnya. Ya. Illal maktubah, kecuali sholat fardu. Nah, kalau sholat fardu ya di masjid. Nah, kemudian di dalam riwayat yang lain juga dikatakan bahwasanya ij'alu fi buyutikum min sholatikum wala tattakhiduha qubura. Kerjakanlah ya, ij'alu fi buyutikum, kerjakanlah sebagian sholat itu fi buyutikum. Fi buyutikum min sholatikum. Jadi kerjakanlah sebagian sholat sunnah kita itu di rumah kalian, di rumah kita. Wala tattakhiduha qubura. Jangan jadikan rumah kalian, rumah kita itu bagaikan kuburan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi memang kadang juga susah ya. Kadang juga susah. Jadi kalau misalnya Masjid Asy'ari ini kan antara adzan sama qomat kan sudah ada jadwalnya. Jadi paling enggak adzan, mulai adzan 15 menit itu baru qomat ya, seperti itu. Tapi ada yang masjid itu adzan, kemudian ini qomatnya kadangan 5 menit setelah adzan, kadangan 20 menit, kadangan setengah jam, lama sekali nunggu imamnya gitu. Nah, kalau Rasulullah Muhammad SAW itu memang rumahnya di mana? Ya rumahnya ya di dekat masjid. Maka memang sholat sunnahnya di rumahnya. Ya. Kenapa? Karena nanti jalan saja sudah sampai tempat imaman gitu. Nah, kalau sekarang kita yang jauh-jauh itu, kalau kita sholat sunnah di rumah, tahu-tahu sudah qomat. Nah, maka ini kembali lagi kepada kita ya, kepada kita. Jadi bagaimana kita memanage agar supaya
sholat maktubah kita, sholat fardu kita itu dapat, kemudian sholat sunnah kita itu juga dapat. Gimana caranya gitu ya. Jadi kalau tidak kober, ya udah ke masjid saja. Ke masjid itu kan kalau ada orang sholat sunnah di sini gitu ya, itu nggak bakalan apa itu muadzinnya atau iqomah, mesti nungguin gitu ya. Tapi kalau di rumah, di rumah siapa yang bisa lihat kan itu ya. Nah tetapi Bapak Ibu sekalian, tetap saja jadi tahajud kita ya, tahajud kita itu ya di rumah ya. Kemudian sholat witir kita ya di rumah, sholat hajat kita di rumah, sholat duha kita juga bisa di rumah. Di masjid boleh nggak? Ya boleh ya. Tetapi kata Rasulullah Muhammad SAW, wala tattakhiduha kuburo, jangan sampai rumah kita itu tidak pernah kita jadikan tempat sholat kita. Seperti itu. Kenapa? Karena memang kuburan itu ya, yang namanya kuburan itu ya, kan nggak boleh untuk sholat juga di atasnya kan itu ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu sekalian, maka sholat sunnah kita itu menjadikan sholat sunnah kita yang kita kerjakan di rumah itu mendatangkan berkah jika kita kerjakan sholat sunnah itu di rumah. Selanjutnya hadis yang lain dari Abu Hurairah ya, bapaknya kucing. Abu Hurairah itu kan bapaknya kucing. Innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, jadi kalau misalnya ada hadis, ada innallaha ta'ala qala, berarti hadis ini adalah hadis apa Bapak Ibu? Hadis qudsi ya. Hadis qudsi itu kata-katanya dari Allah, kemudian maknanya dari Allah, kemudian kata-katanya dari Rasulullah, seperti itu. Kalau hadis Nabi, kata-katanya kemudian maknanya juga dari Nabi. Innallaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, wali-wali Allah ya, maka Allah mengizinkan agar ia boleh diperangi. Itu kata Allah ya. Jadi kalau misalnya wali-wali Allah itu siapa ya, termasuk Nabi, Rasul, nah, itu namanya wali-wali Allah. Wa man taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Jadi tidak ada amal yang ahabba ilayya, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali adalah hambaku melaksanakan perintah-perintah farduhu. Jadi perintah-perintah wajibnya itu kalau kita kerjakan perintah-perintah wajib Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu sangat-sangat senang kepada hambanya. Nah, kalau yang hadis kemarin itu kan seperti penciptaan manusia itu kan ya. Jadi kalau kita itu mengerjakan sesuatu kebaikan, apalagi banyak yang mengerjakan, itu kan Allah Subhanahu wa taala memamerkan kepada malaikat yang dulu sanksi ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hambaku itu akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku kalau apa? Kalau dia mengerjakan nawafil. Fardunya dikerjakan, kemudian sunnah-sunnahnya juga dikerjakan. Apa itu? Semua. Ya, semua. Salat iya, salat fardu iya, sunnah-sunnah salat juga iya.
Puasa iya, sunnah-sunnah puasa juga ia kerjakan. Zakat iya, kemudian yang lain-lainnya juga dikerjakan. Sedekah itu kan yang sunnah-sunnah itu ya dikerjakan semuanya. Haji iya, nah, kalau sudah dipanggil haji, haji itu kan ada wajib, ada rukun, ya. Itu wajibnya sudah dikerjakan, rukunnya sudah dikerjakan, tetapi sunnah-sunnahnya juga dikerjakan. Seperti kalau kita melaksanakan sholat, itu kan banyak sekali sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan di dalam sholat. Banyak sekali, ya. Karena sholat itu hanya ada 13 rukun saja, tetapi yang lainnya adalah sunnah-sunnah seperti itu. Nah, kemudian hadirin rahimakumullah, kalau seseorang itu sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza ahbabtuhu, kalau aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah mencintai hambaku, kuntu sam'ahu alladzi yasma'u bih, maka saya itu menjadi pendengaran untuk hambaku ketika mendengar. Ya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Artinya kalau kita sudah mengerjakan kewajiban fardu-fardu, kemudian sunnah-sunnahnya sudah kita kerjakan, maka telinga kita itu tidak akan mendengarkan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Telinga kita itu mestinya nanti akan mendengarkan hal-hal yang disukai oleh Allah. Ada nggak hal-hal yang tidak disukai oleh Allah? Oh ada. Ya. Contohnya apa? Contohnya adalah gibah, gitu ya. Yang ngomongin wong. Nah, ngomongin wong itu kalau kita sudah fardunya sudah oke, sunnahnya sudah oke, walaupun orangnya terocos di samping kita pura-pura aja denger. Tetapi pikirannya kemana-mana kan itu. Jadi eta-etain denger tapi enggak denger. Kenapa? Kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bih. Karena Allah menjadi pendengaran bagi hambaku yang mendengarkan. Wa basarahul ladzi yubsiru bih. Kemudian mata kita itu juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat sesuatu, melihat hal-hal yang tentunya dihalalkan oleh Allah. Itu beda ya, beda. Kalau orang fardunya sudah nggak kena, sunnahnya nggak kena, itu ya lihat apa saja oke. Nah, seperti itu. Tetapi kalau sudah kena, fardunya sudah kena, sunnahnya sudah kena, insya Allah ya, mata kita itu juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wayadahul lati yabtishu biha wa rijlahul lati yamsi biha. Tangan kita juga sama, ya. Tangan kita juga sama. Jadi ketika akan mengambil sesuatu yang bukan haknya, itu langsung ingat. Oh, Allah melihat saya. Berarti saya tidak akan menjadikan tangan saya ini mengambil sesuatu yang tidak halal. Warijlahul lati yamshi biha. Kaki kita juga sama. Ya. Kaki kita itu insya Allah juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke tempat-tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah seperti itu. Kalau fardu sama sunnahnya itu sudah kita kerjakan. Wa in sa'alani la'utiyannahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu mohon kepadaku, maka saya mesti akan mengabulkannya. Wah, enak sekali itu ya. Enak sekali. Jadi kalau orang sudah dekat sama Allah Subhanahu wa taala ya kayak gitu. Minta apa saja langsung dikabulkan. Wala inis ta'adzani la'u'idzannahu. Kalau engkau berlindung dari sesuatu, maka akan aku lindungi. Ya. Pokoknya enak sekali lah. Karena menjadi hamba Allah yang dicintai. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca lagi sirah nabawiyah, jadi sejarah Nabi Muhammad, sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
itu kan semua kehidupannya, ya, setelah diangkat menjadi rasul sampai meninggalnya, itu kan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diinginkan oleh rasul itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai-sampai Nabi itu menahan diri untuk tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang yang menyakitinya. Kenapa? Karena kabul doanya itu. Sampai-sampai seperti itu. Saking dekatnya Rasulullah Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Lanjut nggih? Baru berapa menit ini? Baru 2 menit. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita menuju kepada sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah itu apa saja gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah sholat sunnah rawatib muakkad. Kemarin sudah kita singgung ya, sholat sunnah rawatib muakkad. Kenapa rawatib muakkad? Karena sholat sunnah inilah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Ya. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Kalau yang ghairu muakkad itu kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang tidak. Berapa Bapak Ibu sekalian sholat rawatib muakkad? Ada berapa rakaat? Ada 2. Ada 12 ya. Man sholla fi yaumin walailatin, barang siapa yang sholat di siang hari dan di malam hari, thintai asyrota, 12 rakaat, ganjarannya apa? Bunyalahu baitun fil jannah, kita akan dapat rumah besok di surga. Enak sekali ya. Tapi yang mengerjakannya itu ya memang harus dengan sungguh-sungguh sekali gitu ya. Kadang dengan kerjaan kita lalai, tahu-tahu harusnya 4 dapatnya 2. Tahu-tahu habis sholat baru wiritan sudah buang air kecil atau buang angin, akhirnya wudhu lagi males. Nah, banyak sekali ya. Barang siapa yang sholat di siang hari dan malam hari 12 rakaat, ini sholat sunnah ya, bunyalahu baitan fil jannah, Allah akan mendirikan untuk kita rumah di surga. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Arba'an qobla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur ya. Jadi makanya jam di masjid ini tuh tidak disetel 15 menit kalau zuhur. Sama ketika subuh juga tidak disetel 15 menit setelah azan, tetapi disetel agak panjang. Kenapa? Karena memang diharapkan nanti jamaah itu melaksanakan sholat sunnahnya gitu ya. Zuhur itu bukan hanya 2 rakaat saja sebelumnya, tetapi bisa 4 rakaat. Ya tapi ya datangnya kalau telat-telat ya nggak bisa, tetap aja. Arba'an qobla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'daha, 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelahnya. Kemudian yang 2 rakaat itu adalah sholat sunnah ghairu muakkad. Ba'da zuhur itu yang 2 muakkad, yang 2-nya ghairu muakkad. Kemudian wa rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah sholat maghrib ya. Wa rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah sholat isya. Nanti yang ghairu muakkad nanti kita bahas setelah ini. Wa rakaataini qabla sholatil fajri, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Napa Bapak Ibu? 4 rakaat sebelum sholat zuhur, kemudian 2 rakaat setelah sholat zuhur, kemudian 2
2 rakaat lagi ba'da maghrib, 2 rakaat ba'dal isya, kemudian 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu adalah sholat sunnah rawatib muakkad 12 rakaat yang kalau kita bisa melaksanakannya secara kontinu, ingat ya, jadi kontinu itu istiqomah. Jadi enggak apa kuwi ndak ya ya ndak, kalau lagi seneng ya sholat sunnah, kalau enggak ya jangan gitu, itu namanya enggak istiqomah. Kita istiqomahkan ya, yang fardu sudah kita istiqomahkan, maka yang sunnah juga kita istiqomahkan semampu kita. Ngoten Bapak Ibu sekalian, semoga tambah hari tambah kualitas lah kita itu, hidup kita itu sudah umurnya berkurang, masa ibadahnya tambah hari tambah kurang juga gitu ya. Ya harusnya harus tambah, kalaupun tambah kualitasnya juga harus bertambah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shahiha warzuqna amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.